Di sini saya akan buat video monolog yang berjudul yang pertama behavioristik, yang kedua kognitif, yang ketiga konstruktivisme, dan yang keempat humanistik. Yang pertama yaitu behavioristik. Gen dan Bliner adalah orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang menjadi karena pengalaman belajar. Dalam pengembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan, peningkatan teori belajar, dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar, yang terpenting adalah seorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Kelebihan dari belajar behavioristik yaitu guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Yang pertama, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru. Yang selanjutnya, dapat mengamati atau dapat mengganti cara belajar atau stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, hanya mendapatkan apa yang diterima oleh murid. Yang selanjutnya, dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan dan spontanitas dan daya tahan. Teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid dan memperhatikan perilaku yang kurang dari teori belajar behavioristik. Tidak semua pelajar dapat memakai teori belajar behavioristik. Guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang selanjutnya, murid cenderung diarahkan untuk berpikir linier, konvergen, dan kreatif untuk memposisikan murid sebagai murid yang pasif. Dan yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Seorang psikolog asal Swiss yaitu Jean Piaget mengembangkan teori kognitif. Berkat teori dari Piaget terlahirlah perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skema atau rencana manusia yang mempersiapkan lingkungan. Dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memakai informasi secara mental. Proses belajar mengajar dengan teori kognitif tidak hanya beroperasi dengan terpatah-patah atau terpisah-pisah, tetapi memulai proses yang mengalir dan menyeluruh. Hal yang ditekankan pada teori belajar kognitif adalah proses dari belajar, bukan dari hasil belajar. Kelebihan dari teori belajar kognitif. Yang pertama, memudahkan siswa untuk memahami teori belajar. Yang kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Yang selanjutnya, kekurangan teori belajar kognitif. Kekurangan dari teori belajar kognitif. Yang pertama, teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Dan yang kedua, pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Berdasarkan asalnya, teori konstruktivisme bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya, teori ini
bersumber dari ilmu filsafat, terutama filsafat umum. Dalam ilmu filsafat umum, hal yang dibahas atau dijelaskan dalam teori ini adalah bagaimana proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori konstruktivisme, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Dengan hal ini juga hidup manusia menjadi lebih dinamis. Kelebihan dari teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, dalam belajar atau mengajar, guru dapat mengajarkan pada murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. Yang kedua, semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Yang ketiga, pengulangan belajar yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajarannya. Yang keempat, ketika proses belajar mengajar, murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru, misalnya berinteraksi dengan teman-temannya dan guru. Kekurangan dari teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, teori belajar ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Yang kedua, tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan pendidik menggunakan pendekatan humanistik. Teori belajar humanistik berada dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar humanistik lebih mengutamakan melihat tingkah laku manusia sebagai campuran antara motivasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Sedangkan teori belajar behavioristik hanya melihat motivasi manusia sebagai sebuah usaha untuk memenuhi psikologi manusia. Kelebihan dari belajar humanistik yaitu tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan menjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir, bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Dan yang kedua, proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangat sesuai. Yang selanjutnya, kekurangan dari belajar humanistik. Kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berada pada murid. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.